gitu. Pengen aja gitu datang lagi ke lokasi situ. Jadi lokasinya itu benar-benar udah rata. Membayangkan itu semua, hatinya bagaikan disayat sembilu rasanya. Tapi Nova tidak mau berlarut-larut menyimpan kesedihan. Sedih ya, sedih banget. Cuman, sedih tuh, ada waktunya juga. Gue nggak mau yang terlalu, terlalu sedih, terlalu dipikirin, akhirnya kan, ngerugiin diri gue sendiri juga. Kita baru saja selesai, melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Saya tidak minta apa-apa kan, saya hanya meminta ridho Allah, saya hanya minta sehat, kalaupun mati mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah, dan insya Allah saya bisa membesarkan anak-anak saya. Habis ini, saya ke hotel, terus anak saya pada mau sungkem. Setelah semua tradisi dilaksanakan, biasanya apalagi sih yang dilakukan Dorce Gamalama bersama anak-anaknya di hari kemenangan ini? Kadang-kadang di hari fitri ini saya sedih, saya nggak punya orang tua, saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu, saya nggak punya nenek, saya nggak punya siapa-siapa. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya punya punya orang yang sayang sama saya, anak-anak saya, orang dekat saya, teman saya, sahabat saya. Rencana saya besok pagi akan ke Padang, saya akan menziarahi kubur ibu saya. Kalau bapak saya nggak tahu di mana kuburnya karena memang ayah saya waktu ibu saya meninggal udah nggak tahu kemana. Untuk pemirsa Kabar Kabari, saya Mulan Ratu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1426 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ada yang berbeda Lebaran tahun ini bagi artis Cut Keke. Pasalnya, dia merayakannya bareng keluarga besar tanpa Gatan, pendamping hidupnya yang telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu. Kembali merasakan lebaran sendiri tanpa suami, itulah yang dialami Cut Keke. Setelah perceraiannya dengan Gatan, inilah kali pertama Keke merayakan kembali lebaran bersama keluarga. Layaknya anak hilang yang kembali pulang, kehadiran Keke di tengah keluarga disambut gembira. Keke pun bahagia. Dan itu yang menurut pengakuannya membuat lebaran kali ini terasa beda. Terus terang pasti beda suasananya dengan lebaran-lebaran yang lalu gitu ya. Mungkin sekarang ini ya lebih fokus ke keluarga gitu, lebih meladeni keluarga, lebih banyak bersilaturahmi dengan keluarga. Selain bisa lebih banyak berkumpul dengan orang tua dan saudara, hal lain yang membuat lebaran kali ini terasa beda menurut Keke adalah munculnya kembali kebiasaan-kebiasaan lama yang sempat tidak pernah lagi ia nikmati sejak pernikahan. Ziarah ke makam leluhur usai sholat Id merupakan salah satu tradisi yang kembali bisa ia jalani. Udah lama sekali saya tidak nyekar gitu ya kan. Dan sekarang ini kan setelah sholat Id, saya bareng dengan orang tua ziarah gitu ya ke makam kakek, itu udah lama banget. Mungkin momen seperti ini yang benar-benar yang saya rasakan, saya merasakan banget pada saat saya belum menikah saat itu gitu loh. Jadi teringat aja gitu loh. Sejak menikah pada November 2001, setiap lebaran Keke memang tidak lagi bisa melakukan ziarah ke makam leluhur. Hal itu ia lakukan karena dalam keyakinan pihak keluarga Gatan, tradisi ziarah tidak pernah dilakukan. Maka, mau tidak mau, Keke pun akhirnya menghilangkan kebiasaan itu. Pada saat itu mungkin kan kita beda pemikiran, beda karena budaya budaya Gatan beda banget gitu kan dengan budaya saya. Tapi untungnya orang tua saya tidak terlalu ngambil pusing masalah kayak gitu. Tradisi yang sempat hilang kemudian bisa kembali ia alami, benar-benar membuat Keke merasa kembali ke masa lalu. Sekarang ini saya memang lebih pengen banget bisa ziarah nyekar ke makam kakek yang udah lama banget gitu, saya tidak ke situ gitu. Di hari lebaran ini sebenarnya Keke sangat ingin bersilaturahmi dengan keluarga bekas suaminya. Tapi sayang, hal itu belum bisa ia wujudkan tahun ini. Pasti ada tersirat hati ingin bisa bersilaturahmi apalagi momen lebaran, tapi itu juga kita mesti lihat kondisinya bagaimana. Meski merasa sedih belum sempat bersilaturahmi dengan Gatan, tapi Keke berharap pada hari lebaran ini baik ia maupun Gatan bisa mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu yang telah membuat pernikahan mereka kandas di tengah jalan. Yang penting kan itu lagi tadi aku sama Gatan bisa lebih menerima keadaan ini walaupun memang kita harus menjalani puasa terus menjalanin lebaran tidak bersama lagi, tapi yang penting kan hati kita masing-masing tidak ada
rasa dendam atau apa gimana. Seperti lebaran yang sudah-sudah, kali ini Keke dan keluarga besarnya cukup merayakan lebaran di Jakarta. Tidak ada rencana untuk berkunjung ke Aceh. Dari tahun ke tahun saya selalu ada merayakannya di Jakarta karena udah banyak banget yang keluarga memang tinggalnya di Jakarta gitu loh. Jadi ya apalagi kemarin kan tsunami juga keluarga papa udah pada hilang, jadi ya hampir nggak ada yang deket. Saya Cut Keke, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nova Elisa berlebaran ke kampung halamannya Banda Aceh pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Artis asal Serambi, Mekah, merayakan kebahagiaan hari suci tersebut dengan sukacita sekaligus kesedihan akibat bencana tsunami tahun kemarin yang banyak merenggut nyawa saudaranya. Menjelang hari lebaran, yang terbayang di pelupuk mata adalah berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, melakukan tradisi bermaaf-maafan dan menyantap hidangan lebaran. Bayangan keakraban dan kesyahduan suasana Idul Fitri di kampung halaman bersama sanak saudara membuat mudik atau pulang kampung menjadi kegiatan rutin yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Tidak peduli berdesak-desakan atau kemacetan di jalan, yang penting bisa pulang kampung. Keinginan untuk berkumpul bersama keluarga di hari kemenangan itu juga yang membuat Nova Eliza menghalalkan segala cara demi mendapatkan tiket pesawat untuk pulang kampung. Tidak peduli berapapun harganya, Nova rela melakukan pemborosan setahun sekali demi melewatkan hari bahagia itu bersama sanak saudara di Banda Aceh. Lebaran tahun ini cuman udah beli tiket pulang ke Aceh. Itu aja. Karena dan tiketnya mahal sekali. Kemarin baru naik lagi harga tiketnya. Untuk membeli tiket pesawat yang melambung di hari lebaran ini, Nova terpaksa menguras tabungannya. Belum lagi biaya kunjungan selama di kampung halaman. Tapi bagi Nova, seluruh uang yang ia keluarkan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segala kerinduan yang terlepas saat bercengkrama dengan keluarga. Aduh, kalau hari biasa itu ya nggak bulan puasa atau lebaran, gue bisa 1 juta pulang balik ke Aceh. Sekarang 3 juta. Tradisi lebaran yang tahun menaun tidak lupa ia lakukan selama di kampung halaman. Begitu juga dengan tradisi bagi-bagi hadiah dan salam tempel. Paling kan banyak ponakan-ponakan gue, ada 6 orang ponakan, mereka tinggi banget. Aja dari sekarang mereka nelfon, Cici atas beli ini dong, beliin Nabil baju, beliin Xiaomi ini segala macam. Jadi gue tuh sayang banget sama mereka dan gue ya udah nanti dibeliin. Tapi ada satu tradisi yang tidak akan mungkin lagi ia lakukan. Ia tidak akan pernah lagi berkeliling kampung bersama para saudara di hari lebaran ini. Perbedaan suasana pasti ada gitu ya. Kalau dulu kan keponakan yang seumuran sama gue tuh masih ada, kita masih naik motor, jalan-jalan gitu sore di Banda Aceh. Kalau sekarang karena sepupu gue udah gak ada, ya paling sama keluarga-keluarga aja gitu. Tidak ada lagi senda gurau para sepupunya. Tidak ada lagi tempat untuk mencurahkan kasih dan berbagi cerita di acara kumpul-kumpul keluarga. Rumah tempat biasa ia dan saudara-saudaranya berkumpul, kini tinggal hamparan tanah lapang. Kakak sepupu gue masih ada di situ, salah satu orang ponakan juga gue masih ada di situ, sekarang udah bener-bener hilang. Terus udah gitu, pengen aja gitu datang lagi ke lokasi situ. Jadi lokasinya itu bener-bener udah rata. Membayangkan itu semua, hatinya bagaikan disayat sembilu rasanya. Tapi Nova tidak mau berlarut-larut menyimpan kesedihan. Sedih ya, sedih banget. Cuman sedih tuh ada waktunya juga. Gue nggak mau yang terlalu sedih, terlalu dipikirin. Akhirnya kan ngerugiin diri gue sendiri juga. Assalamualaikum, saya Nova Eliza mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau ada salah-salah. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Kami segenap kru Kabar Kabari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.